berperan sebagai Anya. Anya ini adalah cewek yang pokoknya baik, happy, pokoknya positif lah. Dan dia itu seorang fashion designer. Tapi dia melalui banyak banyak musibah dalam hidupnya karena dia kurang stand up for herself lah ya. Jadi akhirnya banyak musibah terjadi kepada dirinya dan dikasih kesempatan waktu kedua tiba-tiba by some miracle, supaya dia bisa mengambil jalur yang berbeda dalam kehidupannya. Kalau karakter aku namanya Rafa. Rafa ini adalah anak yang privilege dari background yang sangat berkecukupan. Jadi ayahnya itu orang yang sangat kaya sekali, dan dari kecil dia sudah hidup dalam naungan ayahnya dan selalu mendapatkan hal yang terbaik dari pakaiannya sampai kendaraan yang dipakai sampai dengan pendidikannya. Makanya dia sempat satu sekolah dengan karakternya Kim, dan akhirnya mereka berpisah dan dia melanjutkan pendidikannya di luar negeri, suatu privilege yang mungkin tidak bisa semua orang di Indonesia mendapatkan. Terus ketika dia balik lagi ternyata dia masih mempunyai perasaan yang sama yang dia punya dulu terhadap pasangannya ini, dan dari situlah dimulai cerita Rafa. Karena Rafa sebetulnya dia hanya orang yang nggak tahu apa-apa gitu, tapi tiba-tiba dia mendapatkan satu masalah dan dia harus membantu si Anya ini untuk menyelesaikan. Aku berperan sebagai April, dan kalau mau ngejelasin karakternya April secara tuntas itu aku harus selalu melibatkan ibu Diana, karena memang kalau dibilang karakter April itu sangat berkaitan dan sangat di-build up oleh ibunya. Seperti contoh, rasa ambisinya si April ini tuh jadi lebih muncul karena ada hasutan atau pengaruh dari ibunya. Kalau misalnya setelah ada kesempatan di sisi hidup yang lain lagi, yang kedua, sebenarnya April itu orangnya juga lumayan empatik sebenarnya, cuman karena ada beberapa faktor di kehidupannya yang membuat dia terdesak untuk menjadi seperti yang orang sangka antagonis. Jadi ada beberapa step yang harus diambil oleh April. Tapi sebenarnya sih dia baik-baik aja, dan sebenarnya juga ada sebuah bond yang mungkin nggak terlihat secara langsung sama kakaknya, yaitu Anya. Tantangan dari perankan masing-masing apa sih? Mungkin ada tantangan khusus mungkin? Tantangannya melewati musibah-musibah ini sih, jadi kan lumayan banyak emosi yang naik turun. Harus tonton sih sebenarnya, banyak musibah yang Anya lewati yang harus ada terdidasnya, ada happy-nya, ada unyu-unyunya, ada sedihnya, marahnya. Itu sih the emotional roller coaster itu sih buat aku. Tapi kan bisa dikatakan dirimu kembali lagi gitu kan, setelah vakum sekian lama gitu kan. Ada rasa gimana sih gitu kan, misalnya perasaan-perasaan yang kayak anak baru lagi gitu kan, balik lagi demi syuting lagi. Happy aja sih sebenarnya, semua dibawa asik, dibawa happy aja, bisa balik lagi syuting lagi terus dengan this amazing cast yang semuanya pada welcoming dan seru banget, dengan storyline yang menyenangkan juga. Boleh share sedikit yang pas kamu dicemburuin gimana? Oh itu lumayan sih, itu lumayan Itu di ribet. Maldives kan nih. Buat shot itu doang Maldives. Itu itu lumayan sih pengambilannya. Aku itu kan nggak bisa scuba diving ya. Di Ancol kan? Iya nggak sih? Enggak, kalau yang underwaternya enggak. Oh iya. Aku nggak bisa scuba diving, jadi aku diajarin pakai oksigen
type-nya gitu kan. Nah itu salah satu itu susah tuh, tantangan banget buat aku nggak bisa. Aku kalau above land itu nggak panikan orangnya, calm under pressure. Tapi kalau udah di bawah air, susah bernafas, itu panikan. Jadi nggak bisa pakai oksigen itu. Akhirnya I decided, oke, ini kan dikasih beberapa weights gitu, berapa kilo, 4 kilo apa lebih kayaknya mungkin 6 kilo apa 8 kilo mungkin, supaya aku bisa nggak ngambang ya kan, bisa sink di dalam air, tenggelam di dalam air. Terus kalau udah napasnya udah habis harus naik ke atas sendiri gitu, dan agak ribet swimming ke atasnya karena ada banyak beban itu juga. Itu lumayan menantang. Berapa kali? Hadi aja lu. Berapa ya, 5 kali lebih kan, lebih dari 5 kali, lumayan. Tapi kan dengan comeback lagi nih, apa sih yang sulit, maksudnya mengimbangi lagi, kan dulu udah pernah, sekarang udah lama vakum, sekarang mungkin apa yang sulit yang diimbangi Sulit diimbangi dalam proses syuting. Tapi gue nggak, ini maksud gue bukan menjawab tanya, tapi gue melihat sebagai orang yang Kim comeback, gue aja nggak tahu Kim comeback karena menurut gue kalau orang emang ya seorang aktor, bukan dari dia orang syuting, dia hilang gitu, karena dia lupa caranya berakting, dia itu emang udah tertanam aja sih. Jadi kayak dia vakum. Thank itu. you. That's a really good answer. Ya. Berarti dia vakum itu bukan berarti dia hilang, bukan berarti dia hilang skill, ya memang memilih untuk hilang aja kan, dia balik lagi ya sama aja kayak Beristirahat aja sih, terus balik lagi ya happy aja. Happy to be back aja sih. Kak Kim, tadi kita sempat nonton recapnya sedikit-sedikit, ada adegan di mana sempat ada kiss-kiss sedikit gitu. Itu bagaimana tuh, agak grogi nggak sih, apalagi ini setelah berapa tahun? Grogi banget, gila soal Jerome Kurnia yang aduh, tahun ini kan tahunnya Jerome Kurnia banget gitu kan, jadi wow, deg-degan banget gitu. susah loh minum dia, tinggi banget. Kak Jerome sendiri gimana Kak? Karena kan maksudnya karena kita melihat nih, nah misalnya ada satu adegan dan di adegan ini ditulis di naskah mereka berciuman, tapi balik kita biasanya meninjau balik gitu, apakah perlu? Pertama kan itu ya, kalau memang perlu ya udah, kalau nggak perlu nggak usah kita buang. Tapi kadang ada adegan juga yang nggak ada ciumannya, tapi kita lihat kayaknya kalau di sini cocok ya kalau ciuman gitu. Tapi balik lagi itu sebuah persetujuan. Iya. Dimulai dari kita dulu oke nggak gitu, oke. Nah baru kita bawa ke level berikutnya, yaitu ke sutradara. Gimana menurut lu kalau kita di sini ciuman ataupun enggak ciuman gitu. Dan semua itu udah kayak ada tahapannya aja sih. Kelihatannya mungkin kayak sweet, tapi aslinya mah birokrasi. Ya nggak sih? Iya benar-benar. One take oke atau bagaimana? 14 juta kali. Enggak ya, berapa kali? Jadi sharing. 2 kali. Ya tergantung shot yang diperlukan ya. Tergantung shot yang diperlukan gitu. Jadi misalnya memang di sini tuh kelihatan banget ya, jadi dilakukan gitu. Kalau misalnya shotnya cuman tapi dari jauh ya nggak perlu sebetulnya. 14 juta kali. Sebenarnya pelajaran atau pesan yang pengen disampaikan dari waktu ini apa sih dari masing-masing khas? Pelajaran yang bisa diambil ya dan pesannya. Kalau aku secara membaca skenario dan mungkin ngebayangin hasil akhirnya ya, mungkin sih lebih ke sebelum mengambil tahap atau step untuk memutuskan sesuatu, think twice. Terus kalau dari sisi April mungkin nantinya akan terlihat gitu, hati-hati dengan bergaul, atau nggak apa-apa kalau saya bergaul dengan siapapun, tapi selalu be aware of yourself. Itu sangat penting apalagi di zaman sekarang gitu ya. Jadi aku rasa April ini bisa mencontohkan atau mewakilkan anak-anak di era sekarang gitu dengan kesehariannya mereka gitu, dengan lifestyle mereka. Itu sih yang aku bisa sampaikan gitu. Yang penting always think twice before you make a decision.
kalau pesan yang mau dikasih, kalau aku ngomongnya akan dari karakter Rafa aja kali ya. Sesimpel sebetulnya sebetulnya sangat baik pesan yang ingin diberikan dari series ini. Tapi khususnya kalau untuk dari Rafa, salah satunya adalah jika kamu udah menyukai sesuatu atau kamu sudah sangat mencintai seseorang atau kamu sangat percaya dengan satu hal, lakuin aja gitu. Karena dengan bekerja keras mungkin aja kamu akan mendapatkannya. Kalau enggak, yang palingnya kamu tahu kamu udah mencoba. Itu yang dari Rafa sih. Kalau dari aku itu sih yang tadi aku jelasin. Kalau misalkan kita itu harus berani untuk speak up. Karena zaman sekarang kita mungkin kayak ngelihat banyak hal-hal yang tidak seharusnya terjadi, atau orang-orang yang melakukan sesuatu yang menurut kita mungkin salah atau tidak benar. Kita jangan diem-diem aja, iya aja, jangan cuman kayak nggak mau cari masalah tapi kalau stand up for the truth, stand up for what's right, harus berani untuk speak up. Kalau enggak, itu bisa berdampak buruk ke depannya, mungkin bukan cuma buat kita tapi untuk orang lain juga. Tapi dalam teaser terakhir ini ada tuh pernyataan, menurut kamu bisa nggak waktu berputar kembali? Menurut kakak sendiri gimana? As in Secara harafiah gitu. Iya. Ntar bikin mesin waktu dulu gitu. Tapi mungkin kalau secara harafiah bisa didefinisikan kesempatan kedua kali. Dalam arti kita nggak bisa mengembalikan semuanya, apapun yang udah terjadi pasti udah terjadi. Mungkin kita dikasih ada kesempatan kedua aja. Gitu. Jangan lupa, mungkin jangan putus asa gitu. Kita masih bisa punya kesempatan kedua, karena apapun yang terjadi pasti kan ada pelajaran gitu kali ya. Iya. Kita harus jangan give up, karena di kesempatan pertama ini kita ternyata udah jatuh, udah di done wrong by the universe lah kita ngerasanya mungkin. Tapi ya kita jangan give up karena itu. We have to fight and stand back up again. Mbaknya bisa aja. Tapi ngomong soal kesempatan kedua nih, dan mau awal tahun nih, di tahun 2025 kalau kalian dapat kesempatan kedua, kalian mau ngelakuin hal apa sih? Good question. Apa ya? Tapi bingung. Karena bagus. Di 2020, karena ini udah di ujung tahun ya, dan pasti setiap tahun kan kita selalu punya afirmasi yang baru gitu. Kalau untuk aku pribadi, mungkin di 2025 aku ingin mendapatkan kesempatan lebih banyak waktu lagi untuk diri aku sendiri dan untuk orang-orang yang dekat. Kalau buat aku sih mungkin tadi kalau misalnya ada kesempatan kedua ya, tidak ada yang mau rubah, itu udah pasti, tapi lebih ke improvise apapun yang mungkin aku miss di tahun ini. Jadi kalau misalnya ada suatu target yang pengen aku capai, atau mungkin ada sesuatu atau kesalahan yang pernah aku buat, mungkin aku harus merilis, maybe make peace with myself, atau maybe say sorry, itu akan aku lakukan di 2025. Kalau aku mungkin di 2025 ini mau cari duit yang banyak aja. Agree? Ya. Deal. Euro trip apa kita? Ya sih, Tapi Euro trip. buang duit, mau nyari duit. Ya kan bikin Cari duit duit bisa. Anyway. Dikit aja, masalahnya banyak. Buangnya. Oke, mungkin buat kalian semua nih, kenapa orang-orang harus nonton waktu kedua? Urgensinya apa nih? Urgensinya. Ya maksudnya yang tadi udah diucap juga pas sama MC, kenapa harus nonton, aku ulangin lagi aja, karena waktu kedua ini sebuah series yang punya cerita fresh dan menurut aku digarap dengan apik,
dan juga dengan kalian misalnya lagi bosan atau lagi stres dengan hidup, terus pengen mempunyai suatu entertainment aja, bisa nonton waktu kedua karena aku jamin ini akan sangat menghibur. Ringan tapi tetap ada jeng-jengnya ya. Yoi. Nggak usah baik-baik pikir, tapi seru dulu. Ya. Jadi buat kalian yang suka nonton Korea, this is for you. Yang nggak suka nonton Korea pun This is juga for this you. is for you. Yang suka nonton yang Kimberly, nonton Jerome, Jihan, this is for you. Terus apa ya? Ada romansnya, ada masalah keluarga, permasalahan keluarga, terus ada toxic relationshipsnya juga di dalam situ, terus ada yang bikin greget juga. Pokoknya banyak emosi yang bakalan very entertaining to watch. Oke. Promen. Yes, jangan